kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita di hari Jumat yang penuh kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, kita rindu minta Tuhan boleh menolong kita di dalam doanya. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami hadir kembali untuk kami boleh sama-sama bersekutu dan kami boleh dilawat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan sehingga firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita berbicara dari 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Maka hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang dikuatkan di tengah tekanan. Dikuatkan di tengah tekanan. Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya tekanan. Ya, tekanan bisa datang dari pekerjaan, dari keluarga, dari pelayanan, bahkan dari dalam diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus pun mengakui bahwa ia mengalami tekanan. Dia mengalami penderitaan dan dia mengalami penganiayaan. Namun yang luar biasa di sini adalah Paulus berkata bahwa dia tidak putus asa, tidak ditinggalkan dan tidak binasa. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Bagaimana Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa tekanan, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan untuk bertahan di tengah tekanan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Jelas hari ini bersama-sama kita mau melihat bahwa kalau dikatakan dikuatkan di tengah tekanan, maka tekanan itu nyata. Karena apa? Paulus jujur mengakui dia ditindas, berarti dia ditekan dari segala sisi. Ya kan? Kalau dari segala sisi berarti kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua dia penuh dengan tekanan. Berarti nggak ada celah untuk dia bernapas. Dari segala sisi Bapak Ibu Saudara, ditindas, ditekan, bahkan habis akal, gak bisa lagi berpikir jernih, bingung, tidak tahu harus bagaimana, sampai di titik dia dianiaya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang sengaja menyakiti, membuat suatu komplotan untuk menyakiti. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sampai dia disakiti, bukan sampai dianiaya, tapi dihempas. Bapak Ibu Saudara, dihempaskan sampai dia jatuh ke tanah. Bapak Ibu Saudara, berarti sudah sampai di tahap tidak berdaya ini Rasul Paulus. Artinya tekanan hidup itu nyata dan gak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang percaya pun mengalaminya. Tetapi jangan berhenti pada kenyataan ini, bahwa Paulus melanjutkannya dengan kata penghiburan. Bapak Ibu Saudara, dia melanjutkannya dengan kata penghiburan. Walaupun dikatakan dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudara ingat, terjepit, kami ditindas namun tidak terjepit. Dia benar ditindas tapi dia tidak terjepit. Kehabisan akal namun dia sampai tidak putus asa. Bahkan dia dianiaya namun Tuhan tidak pernah tinggalkan sendirian. Dan dihempaskan sekalipun dia tidak akan binasa. Bapak Ibu Saudara, 1000 tangan manusia hendak menjatuhkan kita, tapi kalau Tuhan mau mengangkat kita, orang pun tidak akan pernah menghempaskan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tekanan itu nyata karena apa? Paulus jujur mengakuinya. Dia mengakuinya bahwa dia pun juga mengalami fase itu dalam mengikut Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau dia pun mengalami itu, maka dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menjaga dia dan Tuhan juga menjaga kita. Perhatikan kata penghiburannya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan. Maka kata penghiburannya adalah tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan, tidak binasa. Maka Bapak Ibu Saudara, artinya selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Selalu ada harapan yang menopang kita. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Dan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Itu buktinya. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak selalu mengangkat tekanan itu, tapi dia menjaga agar kita tidak hancur dari tekanan itu. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 34 ayat 19 juga berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Berarti apa? Saat kita penuh tekanan, Tuhan tidak tinggalkan kita, tapi dia dekat pada kita. Dia menyelamatkan jiwa kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percaya di saat banyaknya himpitan-himpitan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, ingat, kita tidak sampai terjepit. Kita tidak sampai berputus asa yang berkepanjangan, kita tidak ditinggalkan Tuhan, dan kita tidak sampai binasa. Percaya bahwa tekanan itulah yang akan membentuk karakter kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tekanan itu seperti alat press ya, yang membentuk sesuatu menjadi lebih kuat. Maka ketika kita semakin diperas, maka kita semakin kuat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti yang saya katakan hari Kamis yang lalu tentang iman. Sama dengan hal ini juga. Iman sejati justru dibentuk dari tekanan ya, dari banyaknya persoalan. Maka Bapak Ibu Saudara, Roma 5:3-4 juga berkata bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Maka Bapak Ibu Saudara, artinya tekanan yang kita alami adalah sarana untuk mendewasakan kita, mengajarkan kita untuk kita terus bersandar kepada Tuhan dan membangun karakter kita hingga kita boleh sama dengan Kristus. Sehingga setiap tekanan-tekanan itu membuat kita melihat bahwa
oh iya, Tuhan bekerja, Tuhan tidak tinggalkan aku, Tuhan ada bersama dengan aku. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita diajar untuk tidak panik saat menghadapi tekanan, tapi ingat bahwa Paulus pun mengalaminya. Kalau kita bilang itu kan Paulus beda dengan aku, ya memang kita nggak beda, nggak ada yang bilang kita sama dengan Paulus. Tapi kalau Paulus saja mengalami tekanan yang begitu luar biasa, maka kita pun juga sama seperti Paulus juga mengalami tekanan itu. Kalau Paulus bisa melewatinya, masakah kita juga tidak bisa melewatinya? Kita dan Paulus sama-sama manusia. Maka Tuhan yang sama pun pasti juga akan menguatkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana caranya? Cari Tuhan di dalam doa dan firman. Itu yang menjadi kekuatan kita ketika kita dihimpit oleh tekanan. Dan disitulah kita menemukan kekuatan yang baru. Jangan cari Tuhan saat kita kepepet, tapi cari Tuhan senantiasa. Jangan cari Tuhan saat kita sedang dihimpit oleh tekanan, sedang terjepit. Tapi cari Tuhan saat kita tidak terjepit, saat kita senang, saat kita tidak senang. Kita senantiasa datang di dalam doa, datang dengan firman-Nya. Jangan ada maunya aja baru datang sama Tuhan. Maka percaya bahwa tekanan yang kita alami itu tidak menghancurkan kita. Jadi jangan hiperbola. Tapi justru lihatlah, setiap tekanan-tekanan yang kita alami itulah yang justru akan menguatkan kita. Melihat bahwa kemana kita mau pergi ketika tekanan itu menghimpit kita. Disitulah iman kita terbukti dan disitulah iman kita teruji. Saat kita dihimpit, saat kita penuh tekanan, siapa yang kita cari? Tuhan atau dunia? Itu yang Tuhan melihat. Maka Bapak Ibu Saudara, kita mungkin merasa ditekan dari segala sisi, tapi ingatlah janji Tuhan, Dia katakan Dia tidak akan membiarkan kita hancur. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari kita tetap percaya, tetap berpegang pada pengharapan. Karena di balik setiap tekanan, Tuhan sedang bekerja menghasilkan kemuliaan-Nya dan kedewasaan rohani bagi kita. Untuk itu jangan ragukan kehadiran Tuhan. Tetap percaya, tetap kuat. Meskipun kita ditekan dari segala sisi, lihatlah, percayalah bahwa kita tidak sampai terjepit, kita tidak sampai dianiaya, kita tidak sampai di tahap putus asa yang berkelanjutan, kita tidak ditinggalkan, dan kita tidak akan sampai binasa. Karena apa? Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Asal apa? Kita percaya pada kuasa-Nya. Percaya pada Tuhan, Dia yang akan terus senantiasa menolong kita. Kenapa? Karena Dialah pengharapan kita. Mari kita puji Dia. Kita mau katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan boleh kuatkan kami. Kami tahu ada banyak hal yang membuat kami pada akhirnya terhimpit dengan begitu banyak tekanan, baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik dalam lingkungan, dalam pelayanan. Tapi kami percaya kami tidak akan sampai terhempas, kami tidak akan sampai terhimpit. Kami akan ditopang oleh Tuhan, kami akan dijaga oleh Tuhan, karena pengharapan kami terus yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Begitu banyak orang yang mungkin hendak menjatuhkan kami, meremukkan kami, menghimpit kami, tapi kalau Tuhan katakan kami tidak akan sampai terjatuh, kami tidak akan sampai tergeletak, maka itu tidak akan terjadi. Karena kami punya Tuhan yang akan selalu ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, menguatkan kami, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan saat pagi hari ini kami juga datang di hadapan-Mu membawa untuk setiap jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Biar Tuhan terus menolong memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, bahkan untuk setiap orang tua kami dalam lanjut usia. Bapak Ibu jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang membutuhkan pertolongan, pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hadirlah Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pemulihan, kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar mereka, sehingga kehidupan jemaat GMI Jakarta Pusat kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, jemaat GMI Jakarta Pusat secara khusus untuk PWMI juga, supaya boleh memberikan waktu untuk boleh datang beribadah bersekutu untuk malam hari ini bersama-sama di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Banyak yang sudah kami kerjakan sebagai ibu, banyak yang mungkin membuat kami lelah, tapi kami mau disegarkan dengan persekutuan kami. Tolong kami supaya kami kaum ibu boleh sungguh-sungguh hadir dalam persekutuan ini Tuhan. Berkati juga gereja-Mu GMI Wilayah 2, sehingga gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang sehat, gereja yang memuliakan nama Tuhan. Secara khusus dalam pemilihan-pemilihan pemimpin kami, Tuhan memberkati, memberikan hikmat bagi para utusan pendeta yang akan memilih, supaya memilih dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Berkati juga untuk bangsa dan negara kami ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa dan negara kami ini bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang terus bertumbuh, bangsa yang terus ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, sakit penyakit tidak masuk ke dalam bangsa kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh aman dalam lindungan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini, Tuhan menolong, memberkati, menjaga, melawat kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah menguatkan, menghiburkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi saya mengingatkan kepada setiap kaum ibu, untuk hari ini 6:30 kita boleh hadir di gereja untuk mengikuti ibadah persekutuan PWMI. Kita akan nonton bersama. Jadi diharapkan kehadiran ibu-ibu PWMI boleh hadir bersama dalam ibadah kebersamaan kita nobar. Sampai ketemu nanti malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.